lanjutkan materi kita, ukuran letak data, yaitu yang kedua adalah desil. Desil ini kalau kalau kuartil kemarin kita membagi menjadi 4 bagian, yaitu dari data terendah sampai data tertinggi, sedangkan desil ini adalah data dibagi menjadi 10 bagian ya. Nah, kalau kita garis berupa gambar, ini terendah X1, ini XN-nya, ini dibelah jadi misalnya I 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Jadi 10/10 ya. Jadi dibagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi rumusnya letak data untuk yang pertama, yang A, letak data tunggal ya, desil data tunggal. Sama saja kita tulis di I, letaknya ya. Di I itu di data ke I N tambah 1 dibagi 10. I-nya ini atau sering kadang-kadang juga di XI ya. XI N tambah 1/10. Dengan I-nya itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau 10 itu berarti data terakhir. Nah, coba perhatikan. Kita ambil contoh, misalnya ada data, contoh ya. Tentukan dari data 5, 8, 9, 10, 3, 5, 8, 6, 7, 4, 3, 7. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 data ya. Misalnya tambah lagi, misalnya 4 ya. Nah, kalau kita susun juga ya. Susun. Berarti data terendahnya ada 3 ya. 3-nya 2 kali. 4-nya sekali. 5-nya 1, 2, 3. 1, 2 ya. 2. 6-nya 1 kali. 7-nya 2. 8-nya 2. 9-nya 1 ya. Ya 1 ya. Keempatnya 2 kali ya. Maaf. 8-nya 10, 9, 1 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data. Nah, kita ditentukan misalnya. Tentukan A di 3, B di 5, C di 7, di 8 ya. Nah, sekarang yang kita jawab ya. Kita jawab ya. Ini sudah saya susun ya. Saya susun 3, 3, 4, 4, ada 13 data. Kalau kita jawab misalnya yang A di 3, itu datanya berada di 3. Di I3. I3-nya I-nya berapa? 3. N-nya di mana ini? N-nya berarti tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti 3N 13 tambah 1 dibagi 10. Kalau demikian 14 kali 3 nilainya itu adalah 42/10. Berarti data yang 4,2. Berarti datanya adalah data keempat lebih 2. Kita hitung data keempat siapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya, data keempat 4. Berarti 4 ditambah lebihnya 0,2 dari data sebelumnya. 5 dikurang 4. Jawabnya 4 ditambah 0,2 kali 1. Jadi nilai di 3 adalah
4 ditambah, ini kali 1 ya, 0,2 berarti 4,2. Kebetulan ya, bukan berarti di 3 itu ya, karena kebetulan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang yang B. Ini di 5 ya, di 5 itu berarti 5 dikalikan dengan 13 tambah 1 per 10, itu nilainya 70 ya. 14 kali 5 adalah 70 per 10. Berarti data ke 7 ya. Data ke 7. Kita hitung. Berarti di 5 itu kita data ke 7 siapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah 6. Langsung 6 ya. Ketemu yang 6. Kemudian yang C. Yang C itu di 8. Di 8 itu artinya 8 berarti 13 tambah 1 dibagi 10. Berarti sama saja kita mencari 14 dikali 8. 112 per 10. Berarti data ke 11,2. Kita hitung. Data ke 11,2 siapa? Data ke 11,2 kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti datanya ke 8 ya. 8 ya. Ini data ke 11. Berarti 8 ya. Di 8 itu sama dengan 8. Lebihnya siapa? 0,2 dari, ini kan 8 ya. Data ke 11 di sini. Berarti 9 dikurang 8. Nah, jadi kita hitung berarti 8 ditambah 0,2 dikalikan 1. 8 ditambah 0,2 berarti nilainya adalah 8,2. Jadi ya, desil di 3 itu 4,2, di 5 itu nilainya 6, yang C itu 8,2 ya, di 8-nya adalah 8,2. Desil data kelompok ya. Rumusnya hampir sama ya, berarti di I-nya itu rumusnya tepi bawah I ditambah ini I per 10 kali N dikurang F I dibagi FI kali C. Nah, ini rumusnya ya. Nah, saya ambil contoh ya. Ambil contoh, misalnya ada data seperti ini. Contoh. Perhatikan tabel berikut. Karena letak data kita selalu memerlukan frekuensi kumulatif, maka kita bikin 3 ya. Perhatikan ini kelasnya, nilai misalnya. Ini misalnya 21 sampai 26. 27 sampai dengan 32. 33 sampai 38. 39 sampai 44. Kemudian 45 sampai 50, 51 sampai 56, 57 sampai dengan 62, 62, 63 sampai dengan 68. Misalnya frekuensinya 21, 26 itu misalnya 7, ini 10, ini 15, 20, 45 sampai 50 itu 16, ini 14, 57 sampai 62 itu 10, ini 8. Nah, katanya tentukan, misalnya tentukan A, misalnya di tadi di 3 ya, di 4 sudah.
B di 5, C di 7. Nah, coba kita perhatikan. Kita perlu frekuensi kumulatifnya. Nah, FK-nya. Ini 7 ya. Ini 17. Ini 32. 52. 52. 68. 68 tambah 14 itu nilainya 92 ya. Tambah 82 sudah 82 ya, sorry. 82 tambah 10 92 tambah 8 adalah 100. Ternyata data ini ada 100 siswa ya, kalau nilai ini 100. Nah, lalu di 4. Di 4 itu posisinya apa? Yang pertama ya, kita jawab yang A. Yang A. Di 4 itu adalah 4/10 dari data. Berarti ini 100 sebagai 10, 10 kali 4, 40. Data ke 40 siapa? Nah, kita cari. Ini datanya sampai ke 32. Dari 33 sampai 52 di sini. Jadi ini data ke 40 di sini ya. Jadi kelasnya adalah 39 sampai 44. Nah, kalau demikian di 4 itu sama dengan TB 4 ditambah 4/10 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut 4 dikalikan dengan C. Nah, sekarang TB-nya berarti 39 berarti 38,5 ditambah tadi 4/10 berarti berapa? 4/10 tadi. Kali 100 ada kali 100 adalah 40 ya, 40. Nah, frekuensi sebelumnya ini frekuensi kumulatif sebelumnya ya, bukan frekuensi sebelumnya. Ini kan kelasnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 32. Dibagi dengan frekuensi yang sesungguhnya kelas itu adalah 20. Nah, perhatikan C-nya berapa ini? C-nya itu kita perhatikan dari 21 ke 27 6 atau 21 ke 26 itu ada 6. 6 ya. C-nya 6. Jadi kalau kita hitung 38,5 32 itu maaf ya, tambah ya. 30 kurang 32 itu 8. 8 kali 6 48 bagi 20 berarti 38,5 ditambah 2,4. Hasilnya adalah 30 berarti 40,9. Jadi di 4-nya adalah 40,9. Sekarang yang B. Yang B saya taruh di sini ya, ini yang A. Yang B berarti kita cari ini dulu. Di 5. Di 5 itu artinya 5/10 dari data 100. Berarti nilainya adalah 50. Nah, perhatikan ya. Di 5 ternyata berimpit dengan di 4 ya. Karena memang jaraknya agak dekat ya. Di 5, di 4. Nah, karena kenapa? Data ke 50 itu ada di sini. Ini kan data ketiga dari yang kelas ini, datanya ke 33 sampai ke 52. Jadi kelasnya juga sama ya. Kelasnya adalah 39 sampai 44. Nah, lalu kita jawab yang B-nya di 4. Tepi bawahnya saya langsung tulis ya, 38,5 ditambah bedanya di sini. Ini maaf ya, tadi belum saya tulis ini tepi bawah ya, nggak apa-apa. Tepi bawah 5, ini 5 ya, sorry. Ini berarti 5/10 kali N dikurang F5 sebelumnya dibagi dengan F5 kali C. Tepi bawahnya adalah sama ya, 38,5. Bedanya di sini. Bedanya di sini. Ini kan tadi 40, dari 5/10 kali 100 adalah 50. Dikurang frekuensi sebelumnya adalah 32 per juga 20 dikalikan dengan C-nya adalah 6. Berarti ini 38,5 ditambah
30 kurang 40 kurang 50 kurang 32 adalah 18 ya. 18 kali 6 itu nilainya adalah 108 dibagi 20. Kalau kita hitung 108 bagi 20 itu nilainya adalah 5,4. Berarti 38,5 ditambah 5,4. Artinya ini tambah 6 ya. Ini berarti 43,9. Ya, 43,9. Nah, itu nilai di 5. Kalau di 7 posisinya adalah, ini posisinya bukan sama dengan ya. Posisinya di 7/10, maaf ya. 7/10 kali 100. Berarti ke 70. Nah, di mana yang ke 70? Coba perhatikan. Ini datanya sampai 52. Ini 53 sampai 68 ya. Kemudian yang ini dari 69 sampai 82. 69 itu berarti dekat dengan 70 ya. Jadi kelasnya di sini. Nah, kelasnya adalah 51 sampai 62. Jadi kita jawab C di 7 itu sama saja dengan tepi bawah kelas 7 ditambah 7/10 kali N dikurang F 7 dibagi frekuensi di kelas tersebut dikalikan dengan C. Nah, coba perhatikan berarti di 7-nya, tepi bawahnya berapa? Tepi bawah 51 dikurang setengah adalah 50,5. 7/10 dikalikan 100 adalah 70. Dikurang frekuensi sebelumnya. Kita cek frekuensi sebelumnya adalah 68 ya, 68. Frekuensi yang ini di bawahnya 14. Jadi yang dipakai yang ini sebelumnya, ini yang frekuensi kelas itu adalah 14. Dikalikan dengan C-nya tadi 6 ya. 6. Saya taruh di samping jawabannya ya. Berarti ini 50,5 ditambah 68. Sorry ya. 70 kurang 68 adalah 2. 2 berarti 12 dibagi 14 ya. Nilainya 0,686 ya. Kalau kita bulatkan berarti ini 12/14 sama dengan 50,5 ditambah 0,86. Kita bulatkan 86. Jadi jawabannya adalah 51,36 ya, 36. Nah, jadi itu menentukan desil dari data kelompok. Nah, jadi sudah kita menemukan letaknya, cuman kita susun lagi ya, ini data terendah adalah 2. Jangan nggak disusun, tadi saya lupa menyusunnya. 2 berarti 3. 4-nya 1 kali, 5-nya 1, 2 kali ya. Kemudian 6-nya 1, 2, 3. 3 kali ya. 7-nya 1, 2. 8-nya ada 1, 2. 9 juga 2. 10, 2. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul ya? 16 sudah. Ya, sekarang ditanyanya tadi yang pertama. Kita jawab yang pertama ya. Yang A. Pi 20 itu posisinya adalah di 3,4. Data ketiga lebihnya 0,4. Data ketiga 1, 2, 3. Jadi data ketiganya adalah 4 ya. Lebihnya 0,4 dari data sesudahnya dan dikurang sebelumnya. Berarti kalau kita hitung ini 4 ditambah 0,4 kalikan dengan 1. 5 kurang 4 kan 1. Jadi 4 tambah 0,4. Hasilnya adalah 4,4. Ya, betul ya.
Kemudian yang B, P50. 50 kalau median 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ini nanti 7,5 ya. 6,5 ya. Kita cek dulu. Datanya 8 setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada di 6. Data ke-8 adalah 6. Kelebihannya berapa? 0,5. Dikalikan dengan selisih di depan dikurang di belakang. 7 dikurang 6 ya. Dapatnya 6 ditambah 0,5 dikalikan 1. Berarti jawabannya adalah 6 ditambah 0,5. Jadi 6,5 ya. Nah, sama dengan median itu. Yang C, P75. P75. Data keberapa 75? Data P75 itu datanya di 12, lebihnya 0,75. Data ke-12 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya adalah 8. 8 ya. Ditambah 0,75 kali selisih. Dari 9 dikurang 8. 8 ditambah 0,75 ini. 0,75 dikalikan 1. Jadi 8 ditambah 0,75. Jawabannya adalah 8,75. Ketemu sudah ya. Nah, begitu cara untuk menentukan persentil data tunggal. Nah, selanjutnya saya ambil dari data yang tadi, kita mencoba untuk data kelompok. Persentil data kelompok. Rumusnya sama ya, seperti kuartil maupun desil. PI-nya itu adalah tepi bawah I ditambah I per 100 ya, kali N dikurang FI per frekuensi kelasnya dikalikan dengan C. Ini untuk persentil data kelompok. Nah, kita ambil contoh data berikut ini. Misalnya kita ambil contoh yang data tadi ya. Saya ambil contoh. Ini kelasnya, nilai ya. Ini nilai, ini frekuensi. Saya ambil ya dari desil ya. Nanti saya tambah FK-nya di sini. Misalnya ini 21 sampai 26, 27 sampai dengan 32, 33 sampai 38, 39, maaf ya, 39 sampai 44, 45 sampai 50, 51 sampai 56, 57 sampai 62, 63 sampai 68. Frekuensinya tadi 7, 10, 15, 20, 16, 14, 10, 8. Tentukan katanya di sini, tentukan misalnya A V25, B P50, C P75. Berarti kalau kita bandingkan dengan itu ya, bandingkan dengan kuartil, P25 ini sebetulnya itu sama saja dengan Q1. P50 itu sama saja dengan Q2 atau median, P75 adalah sama dengan Q3. Nah, tapi kita coba dulu ya, kita jawab ya. Kita cari posisinya dulu. Kalau demikian ini kita cari progresi kumulatif karena melibatkan kumulatif ya. Ini 7, 17, 32, 52, 68, 82, 92, 100. Berarti ada 100 data ya. Nah, berarti posisi P2, P5 itu yang ini ya. P25 itu sama saja dengan apa? 25 per 100 dikalikan dengan berapa data? 100. Berarti data ke 25. Kemudian V50 itu posisinya di 50 per 100 kali 100. Kebetulan 100 gampang aja ya, 50 juga. P75 berarti data ke 75. 100 kali
100 itu adalah 75. Oke. Nah, gampang ya. Kalau ini kelasnya berapa? Kita cari kelasnya dulu. Langsung aja kita cari kelasnya. Kalau posisi ke-25, kelasnya, saya tulis kelasnya di sini. Kelasnya itu berada di, ini dari 1 sampai 7, 8 sampai 17, kemudian 18 sampai 32. Ini ya, posisi kelasnya berarti 33 sampai 38. Kalau yang ini, yang ke-50, berarti masuk di sini ya. Kan ini 33 sampai 33 sampai 52, berarti masuk sini. Ini posisi berarti ke-50 berarti 39 sampai 44. Kalau 75 kelasnya 75 berarti ini sampai 68 ya. 45 sampai 50 itu 68. Sampai ke 68. Tapi 69 sampai 82 posisinya di sini. Kalau 69 sampai 82 itu berarti apa? 75-nya masuk di sini, kelas ini. 51 sampai 56. Oke. Nah, sekarang kita cari. Rumus tadi yang pertama A Pi 25. Berarti Pi 25 itu sama saja dengan tepi bawah 25 ditambah 25 per 100 dikalikan dengan apa? Dengan N dikurang F25 per F25 dikalikan C. Tepi bawahnya, ini kan kelasnya tadi 33,38. Berarti tepi bawahnya adalah 32,5. Ditambah tadi 25 per 100 kali 100 adalah 25. Nah, sekarang frekuensi kumulatif sebelum. Ya, frekuensi kumulatif sebelum adalah ini 15 ya, frekuensinya 15, yang ini kelasnya 33. Frekuensi sebelumnya adalah 17 per ini 15 dikalikan dengan 6. Artinya 25 dikurang 17 itu nilainya 8. 8 dikalikan dengan 6, 48 per 15. Ini sama saja dengan 32,5 ditambah 48 bagi 15, kita hitung ya. Nilainya adalah 3,2. Jadi kalau kita hitung ini 3,2 berarti 35,7 ya. 35,7. Silakan kalian coba. Apakah betul Pi 25 itu nilainya sama dengan Q1? Coba dihitung. Pasti sama ya. Sekarang B. Pi 50. Berarti Pi 50 itu sama saja dengan tepi bawah kelas 50 ditambah 50 per 100 kali N dikurang frekuensi kumulatif yang ke-50 sebelum 50 ya. Kelas 50 berarti F 50 kali C. Tepi bawahnya berapa? Ini 39 sampai 44 ya kelasnya. Berarti 39 kurang setengah adalah 38,5. Ditambah dengan 50 per 100 dari 50 berarti 50 ya. 50 per 100 kali 100 ya. F sebelumnya ini 32 ya. Ini kelas, ini tadi kelas berapa tadi? Pi 25, ini Pi 50. Yang terakhir ini tadi 51 Pi 75. Oke, 50 dikurang sebelumnya adalah 32. Dibagi frekuensinya adalah 20. Kalikan dengan C-nya 6 ya. Nah, 38,5. Ini 18. 50 kurang 32, 18 kali 6. 18 kali 6 itu adalah 108. Bagi 20. Berarti nilainya 38,5 ditambah 5,4 ya. Hasilnya itu adalah 43,9. Kita lihat, bandingkan ya. Ini kita bandingkan, ini perhatikan. Di 5 itu saya nyatakan tadi Q2 di 5, V10 itu sebenarnya sama. Nah, lihat ini 43,9. Nah, sama ya.
Nah, jadi yang terakhir kita cari C. Di sini bagian C ya. Berarti pi 75. Berarti tepi bawah kelas 75 ditambah 75 per 100 kali N dikurang F kelas yang 75 sebelumnya dikalikan F 75 kali C. Nah, tepi bawahnya berapa? Kelas 75 sudah kita temukan tadi, 50,5 ya. Karena ini sini 51 ya, 50,5 ditambah 75 per 100 kali 100, 75 dikurang frekuensi sebelumnya siapa? Ini kelasnya, frekuensi sebelumnya adalah 68 dibagi frekuensi yang kelasnya ini 14 kali dengan 6 ya. Berarti ini 50,5. 75 kurang 68 kali 6 ya. 75 kurang 68 kali 6 itu nilainya adalah 42 per 14. Berarti hasilnya adalah 0,2 maaf ya, 50,5 ditambah 0,214 ya. Kalau kita bulatkan nanti ya enggak, ini berarti 50,714 tadi 50,7 aja ya. Nah, jadi ini nilai dari pi 75. Berarti kita sudah belajar ukuran letak data sudah selesai. Kita minggu depan akan lanjutkan dengan ukuran penyebaran.